Yang terhormat Kepala BPN Bapak AKBP FPD MSI MH beserta jajaran, juga yang saya cintai, saya hormati juga kawan-kawan semua. Hari ini kita bersyukur dari BPNN, beliau-beliau ini langsung jemput bola ke kita. Tidak harus kita ke sana, tapi beliau-beliau itu langsung di sini untuk nanti memaparkan terkait seluk-beluk narkoba ya. Nah, ini nanti kita dengarkan bersama. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Kepala Bandara Iladaligo. Masing-masing wilayah rawan, pendekatan intervensi berdasarkan pada data, sumber daya, kearifan lokal, wilayah rawan. SKM MFIT sebagai penyuluh narkoba ahli pertama untuk memandu sesi tanya jawab. Jadi tadi Bapak Kepala BNN telah memaparkan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Di sini kita tahu bahwa narkoba tidak hanya merusak fisik tapi juga masa depan. Nah, bagaimana Badan Narkotika Nasional membantu memulihkan pecandu agar kembali produktif? Terima kasih. Jadi upaya BNN itu dari tempat pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu ada tugas pokoknya, satu pencegahan, kemudian pencegahan dan pemberdayaan alternatif. Cegah, kemudian tadi yang upayanya pemberdayaan alternatif itu misalnya penyalahguna pecandu atau mantan pecandu atau yang sudah baik yang rencana memakai dan yang sudah pernah memakai narkoba menjadi pecandu, itu kita berdayakan. Saya ingin bertanya, dari paparan yang telah disampaikan tadi, saya melihat salah satu upaya untuk supaya Luwu itu bersih dari narkoba ada namanya rehabilitasi rawat jalan. Sedangkan kita tahu pengguna narkoba itu dia bisa ketergantungan. Sedangkan kalau rawat jalan otomatis kita tidak bisa mengawasi dia full 24 jam. Apakah ada kriteria khusus untuk dia mendapatkan rehabilitasi rawat jalan atau
kondisi parah, ada sedang, ada ringan. Kalau parah itu pasti kita bawa ke Balai Rehabilitasi Makassar untuk rawat inap. Dan ada ketentuan dari dokter yang menentukan kliniknya itu bisa 3 sampai 6 bulan. Ya. Diobati di sana dan nggak boleh keluar. Kemudian ada yang ringan, sedang, itu kategori bisa di hanya rawat jalan, dan itu rawat jalannya itu dalam 8 kali pertemuan dan beberapa kembali normal, pulih. Itu terjadi pada saya. Bagaimana peran saya sebagai istri jika itu terjadi pada suami saya? Terus kamu segera misalnya mana izin. Terus kedua, bagaimana peran masyarakat setempat? Terus bagaimana cara saya menanganinya? Di sisi lain saya mencintai suami. Di sisi lain ini tentang penyalahgunaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi apa yang harus lakukan ketika satu, yang pertama, kalau dari Islam itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau tidak sabar tidak bisa sholat. Kalau tidak sabar tidak bisa hadapi sholat. Ya, harus sabar dulu, kemudian apa? Secepatnya hubungi petugas. Ya, baik medik. Kalau tidak bisa ini, pemerintah setempat nanti bisa hubungi dengan BNN untuk bisa di kami bisa datang